Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi abda'al aflak bibadi'i masnu'ati wa hiddan wa nabbahal amlak biayatil bahirati ala azimi mulkih. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'alahuma ibaratan lidawil uquli wal absar liyarji'u min ittirafi dhunubi ila ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya siang ini kita bisa bersama-sama di masjid. Apa ini Pak? Masjid ya Pak? Masjid BSI Tawah. Mudah-mudahan bersama kita di tempat ini kelak Allah bersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita temanya tentang ujian hidup. Baik, pelan-pelan nanti kita pahami bersama. Saya lebih menekankan nanti pemahaman ini bagaimana kita tegar di dalam menghadapi ujian dalam hidup ini. Pelan-pelan ya Pak ya. Ibu, saya pengen nanti pulang dari sini kita bawa oleh pemahaman. Ujian itu selalu yang kita bayangkan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang sulit lah, negatif. Itu bayangan kita. Padahal Al-Quran memberi penjelasan kepada kita bahwa ujian itu tidak hanya sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu ada bahkan yang kita harapkan. Yang kita inginkan. Tapi setelah kita dapati justru menjadi ujian. Coba buka renungkan Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 168. Allah berfirman di ujung ayatnya begini. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum, dan kami uji mereka manusia bil hasanati, dengan yang baik-baik, sesuatu yang kita harapkan, harta, istri, anak, jabatan, apapun itu. Ternyata ujian ya. Was sayyiat, dan yang jelek-jelek, sakit, sesuatu yang kita tidak harapkan, itu juga ujian. Wassayiat, dan yang jelek-jelek. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah. Jadi dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa ujian itu tidak hanya sesuatu yang tidak enak. Bahkan ada ujian itu yang enak. Kalau kita boleh jujur, kadang-kadang justru kita lebih kuat ujian itu jika tidak enak daripada ujian yang enak. Mari kita coba buka satu persatu. Apa contoh ujian enak dan apa contoh ujian tidak enak? Saya tidak pandai Pak memberi analogi contoh sesuatu yang terjadi. Tapi saya lebih senang memberi contoh itu apa yang ada di gambaran Quran dan hadis. Saya beri contoh tentang ujian enak. Pelan-pelan.
Coba nih, semua yang hadir di tempat ini. Atau yang paling depan deh, Bapak yang tadi foto-foto. Antum. Video atau foto-foto, Pak? Saya itu bingung, Pak. Kajian sekarang itu, ustadznya itu kayak dibebani banyak hal. Ini satu, dua. Itu paling nggak nyaman. Saya itu nggak ada kajian saya itu yang di live dan direkam lah begitu. Kalau itu ada Bapak lihat di YouTube atau macam-macam itu nggak ada yang izin sama saya. Ya, kalau ini saya sudah terperangkap. Sini dikasih gitu, nggak ada izin lagi. Mau nggak mau sudah ditempel di sini. Saya bilang tadi, banyak kali ini saya bilang. Kayak saya di rumah sakit. Tayyip. Pertanyaan saya, Pak. Ini tentang contoh ujian yang enak. Jawabnya jujur ya, Pak ya. Kalau nggak jujur masuk neraka. Kalau enak tidak jujur masuk neraka. Tayyip. Pertanyaan saya. Antum dulu sebelum punya istri pengen punya istri nggak? Iya. Setelah punya istri, istrinya jadi ujian atau tidak? Nggak pengen punya istri, Pak. Setelah punya istri, istrinya jadi ujian. Antum nggak usah rendah hati, nggak usah. Oh, bukan antum saja, kok. Semua tanya juga begitu, kok. Nah, coba tak tanya balik. Antum dulu belum punya anak, pengen punya anak. Setelah punya anak, anaknya jadi ujian atau enggak? Kenceng betul lah tuh. Nggak punya harta, pengen punya harta. Setelah dapat jadi ujian atau tidak? Ternyata ini bukan perasaan kita. Ini real dan Quran sampaikan itu. Buka surat 64 At-Taghabun ayat ke-14 sampai 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Coba pelan-pelan renungkan. Hai orang-orang yang beriman, sungguh di antara istri-istrimu, atau kalau bagi istri, suami-suamimu, dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Tapi jika wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada terhadap mereka, kau santuni mereka, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul atau enggak? Pak, saya tanya Pak, kembali. Antum paling depan sih, jadi kena tanya terus. Yang kasih rizki antum siapa? Allah ya? Serius ya? Taib. Yang kasih rizki antum Allah. Yang kasih hidup antum siapa? Allah. Yang kasih segala-galanya? Allah. Antum banyak salah nggak sama Allah? Kalau antum minta maaf sama Allah, Allah maafin atau tidak? Pak, Allah maafin atau tidak? Taib. Pertanyaan saya. Apakah yang antum kasih kepada istri dan anak antum sebanyak yang Allah kasih kepada antum? Belum? Udah nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin. Sekarang pertanyaan saya. Pantaskah antum jika istri dan anak antum salah, lalu antum tidak mau maafkan? Kok tidak kenceng ngomongnya? Saya ulangi. Yang kasih kita segala-galanya siapa, Pak? Allah. Kita banyak salah nggak sama Allah? Kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ada yang tersisa yang Allah tidak maafkan? Tidak ada. Semua dimaafkan. Ini janji Allah di dalam Al-Quran pada surat 39 Az-Zumar ayat 53. Saya bacakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat dalam hadis qudsi berjalur dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ulama muhadditsin banyak menulis dalam kitabnya. Salah satunya Imam Nawawi asal Damaskus
menuliskan dalam kitabnya Hadis Arba'in di hadis terakhir 42. Sanadnya dari Anas bin Malik, perawinya Imam Tirmidzi. Kata Rasul, qala Allah Ta'ala Azza wa Jal, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي hadis hasanun sahih. Kata Allah begini, hai anak Adam, selama engkau masih meminta kepada aku dan selama engkau masih berharap kepadaku, maka ku ampuni seluruh dosa-dosamu. Dan aku tidak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Bukan itu yang jadi bahasannya. Artinya kita banyak salah kepada Allah. Allah berikan segalanya. Saat kita minta maaf kepada Allah, Allah maafkan. Kita tidak memberi kepada istri dan anak kita sebanyak yang Allah kasih. Lalu apakah saat mereka keliru dan salah, pantas kita mengatakan tidak akan kita maafkan? Ayo coba renungkan. Karena itu Rasul mengatakan dalam kitab Al-Wajiz, ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radya minha akhar. Janganlah seorang laki-laki suami membenci istri oleh karena pada istrimu terdapat keburukan akhlak. Ingat loh, pada istrimu itu masih banyak menyimpan jutaan akhlak baik. Kenapa kita tidak berusaha mengingat yang baiknya, melupakan yang jeleknya? Kita sedang memelihara cinta di rumah tangga kita. Tapi kita kalau hanya mengingat jeleknya dengan melupakan kebaikannya, kita sedang menghancurkan rumah tangga kita. Taib, bukan itu lagi bahasanya. Yuk kembali. Ternyata yang enak jadi ujian atau tidak? Istri yang kita harapkan jadi ujian. Anak yang kita dambakan jadi ujian. Termasuk Ustadz hadir ke sini. Ini kan nikmat nih. Juga ujian. Kenapa? Ustadz ngajar, banyak yang ngantuk. Itu ujian. Ayo benar atau enggak? Tapi enggak apa-apa ngantuk itu. Karena itu bagian dari kenikmatan. Makanya anak kalau ada ngaji, ngantuk, anak enggak pernah bangunin. Biarkan saja. Karena itu lagi bahagia. Loh, di zaman Nabi para sahabat ngantuk atau tidak? Ngantuk. Antum lihat dalam kitab Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada bab Nawaqidul Wudu. Hadis pertama, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi yantadhiruna al-isya'a hatta tahfiqa ru'usuhum wa yusalluna wa la yatawadda'un. Adalah sahabat-sahabat Nabi dulu kalau nunggu dari maghrib sampai isya itu tidak pulang rumah. Hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu begini, Pak. Itu apa namanya? Tidur-tidur? Antum yang tidur ayam disalahin. Gimana sih antum? Dan Nabi tidak. Sahabat tidak berwudu. Jadi tidak apa-apa, Pak. Antum tidur tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian dari kenikmatan. Antum tahu, Pak. Saking complicatednya hidup di barat, Pak. Ini orang susah tidur katanya, Pak. Saking susahnya tidur, mereka untuk tidur itu harus minum Valium, obat tidur. Ada satu hospital nanganin orang tidur. Dan itu katanya ngantri, Pak. Saya mau bilang sama mereka, kalau mau tidur tidak usah ngantri di hospital. Tidak usah minum Valium. Masuk Islam. Caranya mana? Ikut kajian duhur di BSI. Yang ngajar satu ayat tapi ngantuk gitu loh. Saya nggak ngerti. Apa saya kurang kenceng ngajar ini? Anda baru mulai antum sudah ngantuk. Ini ujian buat Anda. Tayyib, saya teruskan. Jadi ternyata ujian itu tidak hanya yang tidak enak. Harta ujian, anak ujian. Istri, ujian. Padahal semua itu sesuatu yang kita dambakan. Jadi jangan terbayang kalau ujian itu sesuatu yang tidak enak saja. Yang enak juga ujian. Dan betapa banyak orang tidak sanggup dengan ujian enak. Yang kedua, ujian yang tidak enak. Apa contohnya? Buka Quran surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan pasti kami akan uji manusia.
Dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan seterusnya. Baik, jadi ujian itu yang tidak enak dijelaskan dalam Al-Baqarah, yang enak dijelaskan dalam banyak ayat. Nah, jadi kelar ya satu bab ya. Jadi ujian itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Pertanyaan sekarang, ada nggak tanya antum lagi? Antum takut marah semuanya. Sekarang geser sedikit Bapak. Pak, ujian yang nggak enak itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Keren tuh jawabannya. Saya baru kali Pak ngajar tanya. Saya tanya ujian nggak enak itu banyak atau sedikit? Keren loh, satu-satunya yang bilang sedikit loh. Hampir semua tuh bilang banyak. Kenapa? Berarti ini kualitas ilmunya luar biasa loh. Masya Allah. Coba diangkat jadi imam ya. Coba tanya sama Ustadz itu. Wala nabluwannakum bisyai'in. Bimana qalil. Betul. Allah akan uji manusia dengan sedikit. Yang banyak itu nikmat. Cuma kalau kita diuji, yang sedikit itu diingat terus. Sehingga yang sedikit terasa banyak. Nikmat banyak dikasih oleh Allah, kita lupa. Sehingga jadi terasa sedikit. Jadi ujian itu sedikit. Taib. Sudah saya kasih contoh, ujian enak dan tidak enak. Dah, selesai. Masuk bab 2. Bagaimana keadaan manusia atau kita merespon ujian enak dan tidak enak? Setidaknya menurut Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama, ada orang diuji enak, lari dari Allah. Diuji susah, juga lari dari Allah. Itu adalah perkara terburuk. Nanti kita evaluasi Pak, kita ada di sebelah mana? Dikasih enak, lari dari Allah. Dikasih susah, juga lari dari Allah. Mana dalilnya? Buka Quran surat 17 ayat 83. Ayo dibuka. Jangan ngaji dengar-dengar saja. Dibuka, dicatat Pak. Tapi ini gak ada yang nyatet ya, Masya Allah. Kayak sahabat gitu Pak. Padahal ikat ilmu itu dengan pena. Karena saya nggak ada ngajar menurut saya Pak, nggak ada. Sudah ketemu di situ? Baik, Anda bacakan. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Wa idza an'amna 'alal insan, apabila kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia. Kecenderungannya Pak ada 2 Pak. Diberi kenikmatan oleh Allah, harta, sehat, kedudukan, apa saja. Kenikmatan, kecenderungan manusia itu ada 2. Yang pertama, a'radha. Dia berpaling dari Allah. Yang kedua, wa na'a bijanibi, menjauh dengan sombong. Jadi manusia itu kecenderungannya kalau dikasih nikmat oleh Allah, berpaling dan menjauh dengan sombong. Makanya coba tanya Pak. Ada orang misalnya, mohon maaf, kamu masih muda ya. Sukses, karir bagus, harta banyak. Jawabannya apa kira-kira Pak? Apa jawabannya? Usaha, peras keringat, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi sombong betul. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah tidak memberi, kita nggak bakal dapat. Itulah kesombongan. Dia tidak pernah mengembalikan kesuksesan dan kenikmatan itu kepada Allah. Justru dia kembalikan kepada diri. Ini mesti belajar tentang Rabb. Sekarang saya tanya, siapa manusia terhebat sepanjang zaman secara finansial? Halo? Pak, ini BSI loh. Siapa manusia yang paling sukses secara finansial? Lah. Enggak juga. Yang bisa boleh pulang. Nabi Sulaiman. Kerajaannya luas atau tidak? Bala tentaranya jin. Bisa bicara dengan binatang. Istrinya cantik atau tidak? Cantik atau tidak? Enggak.
Tapi cantik. Kata beliau isim tafdil. Jadi cantik sekali. Siapa? Balqis. Tapi ketika ditanya, wahai Sulaiman, dari mana kau dapatkan ini? Apakah Nabi Sulaiman mengatakan, peras keringat banting tulang? La, beliau katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua anugerah dari Rabbku. Tak kembalikan kepada dirinya, tapi dikembalikan kepada Allah. Sehebat apapun Pak yang kita lakukan, kalau Allah tidak kasih, kita tidak dapat. Semua itu karena Allah. Nah, jadi kembali, manusia kalau diberi kenikmatan apa? Satu, berpaling. Yang kedua, menjauh dengan sombong. Wa idza massahu syarru kana yauza. Apabila ditimpa asyar, kejelekan, kurang harta, sakit, macam-macam, dia putus asa. Jadi dikasih enak lari dari Allah, dikasih susah jauh dari Allah. Inilah respon terburuk seseorang menghadapi ujian enak dan tidak enak. Ini yang paling buruk. Yuk naik. Ada yang lebih baik sedikit. Nanti kita tinggal lihat diri kita ada di sebelah mana. Sekarang kita lihat ada yang sedikit lebih baik daripada itu. Kalau dikasih enak, lari dan menjauh dari Allah. Kalau dikasih susah, baru cari-cari Allah. Coba saya tanya, yang ngundang saya, yang pakai baju putih. Ini jawabnya jujur juga. Kalau nggak jujur masuk neraka juga sama. Mana antum lebih khusus sholat? Lagi senang atau lagi susah? Lagi susah. Udah minta susah terus aja lah. Betul atau enggak Pak? Ternyata manusia kalau dikasih enak, lari dari Allah. Dikasih susah, baru cari-cari Allah. Ini kata siapa? Kata Ustaz Wahid. Quran surat 41 ayat 51. Coba buka. Surat ke-41 ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Betul? Betul enggak? Coba antum baca yang kencang artinya. Yang coklat. Antum, Pak. Nah, di belakang tuh, belakang tuh. Ya, antum. Apabila kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, berpaling dan menjauh dengan sombong. Dan apabila kami timpakan kesulitan, kejelekan, dia banyak berdoa. Jadi kita ini lari kepada Allah, mencari Allah di saat sulit. Tapi di saat senang kita jauh dari Allah. Tapi ini setidaknya lebih baik daripada yang pertama. Nah, sekarang kita ada di sebelah mana Pak? Kira-kira yang 1783 atau 4151 Pak? Hah? Masa iya segitunya? Janganlah. Sekarang saya tanya, antum dikasih uang sama bos antum. Antum ingat terus atau enggak? Ingat terus. Mendekat atau tidak? Mendekat. Yang bos antum kasih kepada antum sangat terbatas. Antum gak lupa, antum mendekat. Yang Allah kasih kepada kita tidak pernah terbatas. Kenapa kok kita lari dari Allah? Kenapa kita lupa dari Allah? Afala ta'qilu? Apa gak pernah mikir? Manusia yang kasih kepada kita, kita gak pernah lupa. Tapi Allah yang kasih tidak terbatas, kok kita bisa lupa? Maka kalau demikian, bagaimana Muslim sejati itu? Apakah ketika diberi nikmat, dia lari dari Allah, ketika dikasih susah juga lari dari Allah? Atau ketika dikasih nikmat lari dari Allah, dikasih susah baru mencari Allah? Yang benar adalah susah dan senang, kita nggak pernah lari dari Allah. Mana hujahnya? Di rumah punya Riyadhus Shalihin, catat di nomor 27, di bab kedua, babnya bab sabar. Adanya urutan di hadis nomor 27. Dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan. Ulama mengatakan hadisnya sahih. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara, fakana khairan lah. Wa in asabatu dharra sabara, fakana khairan lah. Kata Nabi, mengagumkan orang beriman itu. Mengagumkan. Kenapa? Inna amrohu, karena sungguh seluruh urusannya yang menimpa dirinya, kullahu lahu khair.
seluruhnya baginya dianggap baik. Jadi orang mukmin itu mengagumkan. Kenapa? Karena orang mukmin apapun yang terjadi pada dirinya seluruhnya dianggap baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan iman yang benar. Gak bisa kita paksa, Pak. Nanti kalau saya begini, saya akan begini. Lah. Karena itu adalah reaksi otomatis dari keimanan kita. Jadi orang mukmin itu selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Kalau dia diberikan kenikmatan, bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Kalau dia diberikan cobaan, dia sabar dan itu baik baginya. Inilah muslim sejati. Tidak kalau dikasih nikmat dan susah lari dari Allah. Tidak kalau dikasih nikmat lupa sama Allah. Dikasih susah baru cari Allah. Orang mukmin susah atau senang dia selalu anggap baik. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberi yang tidak baik buat kita. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Baik. Yuk masuk bab 3. Ini kenapa kok ngantuk ya Pak ya? Kurang apa Pak? Coba kurang apa Pak? Nanti saya belikan kalau ada Pak. Saya enggak ngerti saya. Kok ngajar ini ngantuk tuh ya? Adem Masya Allah. Sudah dapat 2 bab ya. Sekarang masuk bab 3. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau kita diuji enggak enak ngadepinnya yang benar. Menurut syariah. Jangan menurut perasaan. Jangan menurut psikologi, jangan. Karena hidup kita ini pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu diformulasi oleh para ulama, jadilah kitab-kitab itu. Jadi nggak bisa pakai perasaan. Karena pakai perasaan manusia, pakai ilmu manusia, kebenarannya spekulatif. Tapi kalau pakai agama, kebenarannya mutlak. Kenapa? Yang ngasih cobaan siapa? Yang paling tahu solusinya siapa? Allah. Baik, yuk kita mulai. Masuk ke dalam cobaan yang tidak enak. Gimana cara ngadepinya yang benar Ustaz? Baik, pelan-pelan Mbak. Saya ingin sampaikan sama antum. Yang namanya cobaan gak enak. Selama manusia hidup di dunia, itu akan terus ada. Saya ulangi. Selama kita hidup di dunia ini, yang namanya cobaan tidak enak, itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tidak mungkin hilang. Maka kalau demikian, bukan cobaannya yang jadi persoalan, tapi cara kita menghadapinya. Apa iya Ustadz? Cobaan itu tidak akan pernah hilang. Akan selalu ada. Coba antum buka surat Al-Muluk. Ayat kedua. Gimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan mati. Betul? Wal hayata dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Hidup ini Pak tempatnya ujian. Namanya manusia hidup pasti diuji. Karena hidup ini tempatnya ujian. Sama dengan Bapak sekolah. Di sekolah itu ada ujian atau tidak? Ada ujian. Kalau nggak mau diuji jangan sekolah. Hidup ini tempatnya ujian. Nggak mau diuji jangan hidup ya. Mati saja. Masuk alam barzah lebih kencang ujiannya Pak. Iya. Pelan-pelan nih. Saya sampaikan ya. Jadi yang namanya ujian tidak enak itu dalam hidup mesti akan ada. Dan tidak mungkin hilang. Antum punya Riyadhus Shalihin. Nanti cek di hadis nomor 577. Itu bab zikrul maut wa qasrul amal. Hadisnya dari Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ibnu Mas'ud, khattan Nabi khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan min wa khatta khutatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Faqal, hadha al-insan wa hadha ajaluhu mahitan bi aw qad ahata bi wa huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-khutat as-sighar al-a'radu. Fa in akhtahu hadha nahashahu hadha wa in akhtahu hadha nahashahu hadha. Rawahu Bukhari. Paham? Baik. Nih, kata Ibnu Mas'ud begini, Pak. Satu waktu Nabi membuat garis bentuknya 4 persegi panjang. Murabba, persegi 4 begini. Kebayang ya? Lalu Nabi menarik garis di tengah, kata Ibnu Mas'ud, di tengah panjang sekali.
sampai lewat dari persegi empatnya. Lalu Nabi membuat garis-garis kecil di tengah. Dalam sarahnya itu ada Bahjatun Nadirin, ya, ada Nuzhatul Muttaqin. Itu digambarkan karena khutot itu jamak, maka kira-kira 3 garis lah, kecil-kecil begini. Kebayang atau tidak sekarang? Persegi 4, lalu ditarik di tengah panjang, lewat dari persegi 4, lalu kecil-kecil tengah ini, 3. Lalu Nabi mengatakan, ini manusia. Sambil menunjuk di dalam persegi 4. Ini loh manusia. Dan persegi 4-nya itu adalah kematian. Manusia nggak bisa lari dari kematian. Nanti dalilnya banyak dalam Quran ya. Salah satunya surat Al-Jumu'ah. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kematian yang sesungguhnya kematian kalian lari darinya, pasti dia akan menemui kalian. Kita nggak bisa lari itu. Ini kematian. Bab itu nanti kita bahas kapan-kapan. Lalu garis yang panjang ini lewat dari persegi 4, kata Nabi al-amal. Apa artinya al-amal? Apa artinya al-amal? Loh, ini syariah loh. Sama dengan saya, Pak. Syariah. Apa al-amal? Yang bisa dapat hadiah. Kecuali Ustaz, jangan. Apa al-amal? Perbuatan. Salah. Kalau perbuatan tuh pakai ain, al-amal. Tapi ini al-amal pakai alif. Artinya angan-angan. Panjang dia, matinya udah nyampe, angan-angannya belum nyampe. Makanya orang suka salah sebut tuh, kotak amal. Berarti kotak angan-angan, makanya isinya kosong. Yang benar kotak amal. Pakai ain. Ya. Ini bukan bisa aja memang begitu. Lu tanya, kalau maru ya, Wak. Jangan Ustaz dibilang bisa aja dong. Seolah-olah Ustaz ngarang ini. Waduh, nggak boleh Ustaz ngarang. Ya, bahkan bercanda Ustaz ngada-ngada itu nggak boleh, nggak boleh. Antum cek nanti di hadis Riyadhus Shalihin nomor 630 dari Abi Umamah Al-Bahili. Ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquh. Aku jamin kalian setengahnya saja akan mendapatkan rumah di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Oh, itu nggak dusta kok. Ya, pakai alif itu artinya apa? Angan-angan. Kalau pakai ain, perbuatan. Jadi kalau bicara alamin gimana? Ya enggak gitu juga. Ya, alamin. Walaupun ada juga yang baca ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga sih. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Ya apa-apa. Untuk sendiri enggak apa-apa. Tapi jangan jadi imam. Ya mesti tahu diri lah. Nek gak iso ngono lho. Baik, tak teruskan. Jadi yang lewat dari persegi 4 tadi apa? Angan-angan. Angan-angan manusia panjang, matinya belum nyampe, angan-angannya sudah nyampe. Nah, kemudian yang garis-garis kecil itu tadi, nah itu al-a'rad namanya, Pak. Rintangan hidup. Saya menyebutnya cobaan atau ujian. Kenapa dia 3? Ya. Wa in akhtau hadza nahasyahu hadza. Wa in akhtau hadza nahasyahu hadza. Kalau engkau lepas dari satu ujian, maka ujian ini sudah nunggu. Engkau lepas dari ujian ini sudah ngantri. Jadi yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Ujian itu akan terus ada dalam hidup manusia. Nah, kalau begitu kita kan gak bisa hindari ujian. Yang benar adalah gimana caranya ngadepin ini ujian. Nah, ini sebenarnya inti dari kajian ini. Yuk, gimana caranya ngadepin ujian. Ada orang sering bilang gimana, Mbak? Makin tinggi iman seseorang, ujiannya makin besar. Makin rendah imannya, ujiannya makin kecil. Makanya yang ngaji sedikit di sini, Pak. Iya. Coba antum ngaji. Yuk ngaji yuk. Ada kajian. Enggak lah saya. Enggak. Kenapa? Saya kayak begini aja ujiannya sudah banyak. Tambah ngaji nanti iman saya tambah tinggi. Padahal bukan soal ujian, Pak. Soal iman dan ilmu kita. Nih, makin tinggi pohon, makin angin kencang. Makin kencang anginnya. Betul. Tapi persoalannya bukan persoalan anginnya. Bukan persoalan ujiannya. Tapi persoalan kekuatan akarnya. Sehebat apapun anginnya, kalau akarnya kuat, tak akan merobohkan itu pohon.
Anginnya kecil, akarnya tak kuat, roboh itu pohon. Jadi bukan persoalan angin, bukan persoalan ujian, tapi persoalan kekuatan iman dan ilmu kita. Dua orang berbeda, diuji yang sama, dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda, mesti reaksinya berbeda. Saya ulang, dua orang berbeda, dengan ujian yang sama, dengan kapasitas iman dan ilmu berbeda, mesti reaksinya akan berbeda. Pasti itu. Maka karena itu, yuk yang kita pelajari bukan ujiannya, tapi bagaimana menghadapi ujian. Pelan-pelan. Ini sudah jam 1 kurang seperempat. Ada tanya jawab. 5 menit lagi ya? Oh, 5 menit lagi. Ini baru pembukaannya ya. Karena belum masuk ke dalam bagaimana ngadepin ujian. Satu sajalah paling tidak. Yang pertama, bagaimana ngadepin ujian itu? Nih Pak, pahami dulu bahwa ujian itu adalah takdir. Takdir Allah. Itu dulu. Kalau Allah sudah menakdirkan, siapa yang bisa lawan? Karena itu Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi mengatakan, orang itu sabar kepada 3 hal. Terhadap perintah Allah, larangan Allah, dan terhadap apa? Takdir-takdir Allah. Catat Pak, tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Yang pasti kita harus tahu, takdir Allah adalah yang terbaik buat kita. Saya ulangi ya, tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik pasti buat kita. Yuk kita mulai lihat dalam Quran. Betulkah ujian itu merupakan takdir? Buka Al-Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Surat ke-57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتاكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Catat baik-baik. Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfud sebelum diwujudkan, sebelum terjadi. Sungguh yang demikian itu mudah. Kenapa Allah beritahu? Agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu dan engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kau raih. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi ujian itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Pak, catat dalam satu hadis. Kataballah maqadir al-khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi ujian itu takdir Allah. Maka karena itu, Bapak di saat diuji oleh Allah, jangan pernah berkata begini. Coba saya nggak ngelakuin ini, mungkin ini tidak terjadi. Coba saya nggak begini, mungkin nggak bakal begini kejadiannya. Nah, tidak boleh. Ma asabaka, idza asabaka syai'un, fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza, walakin kul qadarullah, wa ma syaa fa'ala, fa inna law taftu amal syaitan. Jika engkau ditimpa musibah, jangan pernah kau berkata, coba gini, coba gini, coba gini. Mungkin tidak terjadi. Tapi katakanlah qadar Allah. Kenapa? Allah berkehendak dengan apa yang diinginkan. Karena kata seandainya membuka peluang setan merusak iman kita. Jangan pernah berkata seandainya. Allah berikan itu yang terbaik. Nah, Pak, kalau kita paham tentang takdir dengan benar, akan merubah sesuatu yang tidak enak menjadi indah. Saya ulangi, akan merubah sesuatu yang tidak enak menjadi indah. Saya kasih contoh, pelan-pelan. Bapak yang baju biru itu Pak ya, untung lah, jangan suka begitu.
Biru telur asin namanya ya. Masya Allah. Saya ini orang Madura, Pak, tak ngerti warna. Karena di Madura itu cuma ada warna biru. Hijau pun biru, namanya biru muda, biru daun. Di kampung saya. Bukan Madura yang lain ya. Madura yang lain baik-baik. Madura saya saja. Saya tanya sama antum nih, orang Pak, kalau percaya takdir yang tidak enak itu, dan mengerti takdir yang tidak enak berubah menjadi enak. Contoh, Bapak naik mobil sama istri. Satu mobil, tentulah satu mobil. Sama istri Pak. Terus kemudian ada di persimpangan. Bisa lewat kiri, bisa lewat kanan. Lalu kemudian istri antum bilang, ya lewat kanan saja. Kemarin saya lewat kiri, macet betul. Kata istri lewat kanan. Kata antum kiri aja, macet ya. Akhirnya lewatlah kanan. Macet total Pak. Tolong jujur jawabnya, kira-kira antum ngomong apa sama istri? Oh langsung ketawa Pak. Pernah ngalami rupanya Pak. Loh saya jadi pengen tahu jawaban antum apa kira-kira. Antum ngomong apa kira-kira sama istri antum? Masya Allah. Tuh kan. Wah. Padahal kata Rasulullah, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila wa inna a'waja ma fid dila'i ala wa in tukimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj. Istausu bin nisa'i khairan. Nasihatilah istri itu dengan baik. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Dari situlah istrimu diciptakan. Kalau engkau ingin luruskan dia patah. Tapi kalau kau biarkan dia bengkok terus. Jadi perempuan tuh aneh nggak? Susah apa enggak? Tapi antum masih pengen nambah kan? Nah, itu kan aneh loh. Udah tahu susah masih pengen nambah. Maaf ya Bu lahir batin. Lalu kata Rasulullah, nasihatilah istri itu dengan halus. Karena wanita itu termasuk makhluk. Gak boleh. Makhluk lembut. Ya lembut aja. Antum jangan marah-marah ya akhi. Terus ya kan? Antum marah kan? Tapi kalau antum percaya takdir, istri antum akan bilang begini. Ya mohon maaf. Saya nggak tahu ternyata kok macet betul. Dek, nggak usah bilang begitu. Allah telah menakdirkan buat kita hari ini akan terjadi. Loh, suami siapa? Seolah-olah tidak ada gitu loh. Dan pedoman kita Quran hadis kan? Itu yang bilang apa? Hadis ya ikhwah. Antum katakan kepada istri antum. Ini sudah takdir Allah. Mungkin Allah memberi waktu bagi kita untuk berdua lebih lama. Masya Allah. Udah terserah antum lah kalau soal itu ya. Tayyib ya akhwah. Jadi yang pertama, antum menghadapi ujian tidak enak itu pahami kalau itu takdir Allah, dan takdir Allah itu yang terbaik buat kita ya akhwah. Ya, baik dapat satu ya dari 9 cara menghadapi ujian. Alhamdulillah sudah dapat satu. Ada pertanyaan? Silakan. Mana pembawa acaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar menjadi muslim sejati ya? Tahapannya bagaimana untuk menjadi muslim sejati? Di mana kita bisa memahami takdir baik dan buruk itu memang baik buat kita. Tahapannya seperti apa? Ya, jujurnya kalau anak pribadi juga seperti membaca ayat Al-Hadid 22 ini selalu beda gitu rasanya. Terima kasih. Sudah. Ana bisa bacakan indikator orang beriman. Ketika antum mengerti indikator orang beriman, maka usahakan apa yang dalam indikator ini antum kerjain baik-baik. Nanti antum jadi mukmin yang disebut mukmin hak, mukmin sejati. Buka surat 8 ayat 2 sampai 4. Ini satu ayat saja, sebenarnya banyak nanti. Yang pertama Allah katakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sungguh orang mukmin yang benar itu jika disebut nama Allah, gemetar hati. Sekarang saya tanya, itu dzuk, itu syuur. Sudah ada enggak ada rasa itu dalam hati kita di saat disebut nama Allah?
Belum. Yuk dilatih yuk. Belajar tazkiyatun nufus. Belajar tazkiyatun nufus. Kenapa hati kita mau bergetar? Kalau hati kita kotor, tidak mungkin. Bahkan kata seorang ulama, min alamati sawadil qalb, di antara tanda hati itu mati, alla yajida lidzunubi mafza'an, wala lit-ta'ati mawqi'an, wala lil maw'idati manja'an. Bahkan berbuat dosa nggak kerasa apa-apa, asik aja. Dalam ketaatan tidak ada keseriusan. Nah, saya ulangi, nanti pelan-pelan itu belajar kapan-kapan nanti. Jadi kata Allah, orang mukmin sejati itu kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kenapa bergetar, Pak? Karena ada cinta dan rasa takut. Coba deh, yang seumuran dengan saya. Yang seumuran dengan saya siapa kira-kira? Nggak ada, ini masih muda-muda semua sini. Iya, kalau seumuran saya dulu nggak ada handphone, Pak. Nggak ada macam-macam. Itu Pak katanya, kalau cinta itu, cinta. Jangankan disebut namanya, Pak. Lewat depan rumahnya, lihat jemurannya aja sudah senang tuh. Hati ada dzuk, ada syukur. Kenapa? Cinta yang membawa itu. Bagaimana akan ada dzuk, ada syukur kalau kita tidak terbangun cinta kepada Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bangun cinta kepada Allah. Baru ada dzuk, ada syukur. Tayyib, bukan itu penjelasannya ya. Jadi mukmin sejati kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman bertambah. Jadi artinya antum gemar datang ke kajian, antum gemar baca Quran, karena itu akan menambah keimanan kita. Kalau kita nggak datang ke kajian, nggak nambah nanti iman kita. Nggak suka antum baca Quran, nggak nambah iman kita. Kemudian yang ketiga, menggantungkan segalanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkal. Yang keempat, dirikan sholat. Bukan ngerjain sholat, dirikan sholat. Yang kelima, menunaikan sebagian rizkinya. Itulah orang mukmin yang benar. Benar kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Itulah mukmin sejati. Kalau gitu, yuk beresin hati dengan iman. Nanti ada dzuk, ada syukur, dan seterusnya dan seterusnya. Latih, ya, sholatnya dilatih dan macam-macam. Ya, dipahami ya, akhir? Insya Allah. Bareng-bareng kita latih, Pak. Insya Allah. Ya. Saya sudah sholat, Ustaz. Saya sudah sholat. Tapi kenapa kok sholat saya tidak berbuah apa-apa? Katanya sholat itu akan membuat kita menjadi positif, terhindar dari keji dan mungkar. Kalau kita sholat, Allah akan jaga kita. Kenapa saya sudah sholat? Kok saya masih maksiat? Saya sudah sholat, kok saya masih mungkar? Bukan konsep Allah yang salah. Tanyakan, jangan-jangan sholat kita tidak beres. Kita hanya menjadi pelaku sholat, tidak menegakkan sholat. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Oh, kan sudah habis ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Monggo. Kajian seperti ini kan kita mungkin sudah sering mendengar, termasuk yang pertama mengetahui takdir akan menjadikan kita lebih mudah menjalani cobaan itu. Tapi kenapa terkadang kita sudah mendapatkan ilmunya tapi kita lupa, dan memang harusnya kita apakah sering ikut kajian agar selalu teringatkan terus seperti itu. Terima kasih. Tayyib. Dengan pertanyaan antum, ana ingin menyampaikan satu hal. Tolong perhatikan baik-baik. Al-ilmu ilmani. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu terbagi dua. Ilmun fil lisan, fadhaka hujjah. Wa ilmun fil qalbi, fadhaka ilmun nafi'. Ilmu itu ada dua. Satu ilmu, nih masuk ke dalam otak kita, kita menjadi cerdas. Apa yang cerdas? Intelijensi kita, IQ kita cerdas. Dari tidak tahu kita menjadi tahu. Dari tidak mengerti kita aja mengerti. Fadhaka hujjah. Berhenti di lisan, ilmu seperti itu hanya jadi argumentasi. Pandai bicara dan mengerti agama, khalas di situ saja. Wa ilmun fil qalbi, ilmu yang masuk ke dalam hati, fadhaka ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, yang berubah menjadi sikap. Kenapa ilmu kita tak pernah menjadi sikap? Karena ilmu kita hanya mencerdaskan intelektualitas kita, tetapi tidak masuk ke dalam hati kita. Kenapa ilmu tak masuk ke dalam hati kita? Saya ingin sampaikan, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tak mungkin bersatu dalam satu hati antara cahaya Allah, ilmu, dan apa yang Allah benci, yaitu kemaksiatan.
Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila waqi'in an su'il hifdi. Saya datang, saya kabarkan kepada guruku Imam Waqi', kenapa hafalanku buruk. Farsyadani an tarkil ma'asi. Guruku memberi nasihat aku agar aku tinggalkan maksiat. Inna ilmu Allah nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Begini ikhwah. Kita sudah banyak belajar, kita taat. Tapi itu berhenti di intelektualitas kita yang cerdas. Hanya intelijensi kita. Emosional dan spiritual kita tidak cerdas. Kenapa? Karena ilmu tidak masuk ke dalam hati. Kenapa dia tidak masuk ke dalam hati? Karena hatinya banyak hijab. Banyak pembatasnya. Bukankah Rasulullah mengatakan, Man adhnaba dhanban nakata qalbuhu nuktatun as-sauda. Wa man taba saqula qalbu. Wa man lam yatub zada dhalika. Hatta yaswadda qalbu. Barang siapa melakukan satu perbuatan dosa, dosa itu akan menjadi bintikan, dan bintikan itu warna hitam dalam hatinya. Kalau dia taubat, maka bintikan itu hilang. Kalau dia tidak pernah bertaubat, maka bintikan itu akan penuh sampai hati menjadi keras. Sebanyak apapun pengetahuan antum, kalau hati kita keras dengan banyak noda, maka ilmu tak akan pernah berubah menjadi sikap. Tidak akan. Iya, terus belajar sambil kita bersihkan hati agar ilmu itu masuk ke dalam hati kita dan hati kita tidak kotor. Saya kira cukup dulu ya. Ini sudah jam 12 ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.